Lex, kamu udah ngerjain PR yang dikasih sama ibu guru belum? Hah? PR? Oh iya nih, aku belum kerjakan PR-nya. Duh, gimana nih? Besok harus dikumpulkan. Iya Lex, besok mau dikumpul. Kamu jangan lupa ya ngerjain PR kamu. Iya, nanti habis sekolah minggu aku kerjain deh. Ya Lex. Iya Lex, aku mau tanya dong. Kamu mau tanya apa? Gini nih, taat sama perintah Tuhan tuh gimana sih? Bentar. Jadi gini nih Talia, kamu kan tadi sudah kerjakan PR yang dikasih sama ibu guru kan? Iya Lex, PR aku udah selesai. Nah, itu berarti kamu taat sama perintah ibu guru. Kalau taat sama perintah Tuhan, itu waktu kita melakukan firman Tuhan. Contohnya nih ya, kita dengar-dengaran sama orang tua, kita saling mengasihi, sabar, tidak suka marah-marah, dan masih banyak lagi Talia. Kalau kamu mau tahu perintah-perintah Tuhan yang lain, coba deh kamu baca Alkitabnya. Ada banyak sekali perintah Tuhan yang harus kita taati. Oh gitu ya Lex. Oke. Aku juga mau taat sama perintah Tuhan Lex, tapi Tapi apa Talia? Taat sama perintah Tuhan memang nggak susah kok. Tapi kita semua pasti bisa karena ada Roh Kudus yang menolong kita untuk taat sama perintah-perintahnya Talia. iya ya Lex. Jadi kita bukan cuma taat sama perintah ibu guru, tapi kita juga harus taat sama perintah Tuhan ya? Iya betul sekali. Oh iya, astaga, hampir lupa. Sekolah minggunya udah mau mulai nih. Iya betul Lex. Ayo kita sekolah minggu dulu. Iya, ayo sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa untuk memulai ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kesehatan yang telah Engkau berikan. Kami ingin memulai ibadah pada hari ini. Tuhan tolong dan tuntun kami ya Tuhan, agar bisa fokus beribadah. Tuhan tolong guru-guru sekolah minggu yang membantu proses ibadah pada hari ini. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai Kak Lita. Hai Kak Jones. Kak Jones, kita sapa adik-adik yang di rumah dulu ya. Hai adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik dan sehat-sehat. Puji Tuhan. Kak Lita, tadi lagi merenungkan apa Kak? Nah, begini Kak Jones. Aku tuh lagi berpikir ya, betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kita yang taat kepada Tuhan. Iya, betul sekali Kak. Untuk itu, kita semua harus belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Seperti tayangan Panggung Boneka tadi kan Kak, itu menjelaskan kita belajar taat kepada guru-guru, orang tua, kakak-kakak. Terlebih kita mau belajar taat kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, benar sekali Kak Jones. Berarti kita benar-benar harus belajar lebih taat lagi kepada perintah Tuhan ya Kak? Iya, pastinya dong Kak. Mari adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri semua. Kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan pujian. Cuit, pam, pam, pam. Nah, adik-adik, kita nyanyi pakai gerakan ya. Gerakannya yang sukacita. Memuji Tuhan karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Haleluya. Cuit, pam, pam, pam. Ya. Cuit, pam, pam, pam. Ya.
mau belajar taat perintah Tuhan. Haleluya. Nah, Kak Jones, adik-adik yang di rumah, kalau kita taat kepada perintah Tuhan, itu sebenarnya kita mengasihi Tuhan. Betul sekali. Jadi kita mau taat perintah Tuhan tidak dengan terpaksa. Benar sekali Kak Jones, kita pasti bisa melakukan perintah Tuhan, taat kepada Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang akan menguatkan setiap kehidupan kita. Benar sekali Kak Lita. Ayo adik-adik yang di rumah, kita kembali memuji Tuhan. Kita naikkan pujian. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, ayo bangkit berdiri adik-adik. Nyanyi pujian ini dengan sukacita. Gerakannya diikuti ya. Senyum, kita nyanyi buat Tuhan. Kita bergirang buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ku cinta Yesus sungguh. Aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus sungguh. Aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku. Glory, ku cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ku cinta Yesus sungguh. Aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus sungguh. Aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku. Glory, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus sungguh. Aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku. Glory, glory, glory. Ku cinta Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau taat perintah Tuhan karena kita cinta Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah, kita harus selalu minta kepada Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita supaya kita bisa benar sungguh-sungguh taat melakukan perintah Tuhan. Karena kita tidak akan dapat melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa kekuatan dan pimpinan Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita mau bangkit berdiri lagi, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau renungkan firman Tuhan. Kita nyanyi pujian ini, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Haleluya. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku.
Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Sekali lagi, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Haleluya. Mari adik-adik angkat tanganmu. Kita nyanyi pujian ini di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan untuk hadir memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Datang segarkanku Tuhan. Engkau Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan. Datang penuhiku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Mari adik-adik, kita nyanyi pujian ini karena kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita minta Roh Kudus untuk hadir memenuhi setiap kehidupan kita, untuk kita boleh taat melakukan setiap perintah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku. Haleluya. Penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Mari nyanyi lagi pujian ini. Datang penuhi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari minta Roh Kudus datang untuk memenuhi setiap kehidupan kita. Untuk kita boleh memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan, melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Roh Kudus, Engkau manis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Mari adik-adik, kita satukan hati berdoa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus,
Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, kiranya itu menjadi satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kali ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, halia, amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Semuanya dalam keadaan baik-baik dan penuh dengan sukacita. Haleluya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap kan? Nah, siapkan Alkitabnya. Ayo, Alkitabnya sudah ada semua? Puji Tuhan. Dan siapkan telinganya untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Yunus di perut ikan. Kok bisa ya adik-adik Yunus ada di perut ikan? Kira-kira apa ya yang sudah Yunus lakukan sehingga ia ada di perut ikan? Yuk kita baca ayat Alkitab kita. Di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah adik-adik, kita tadi sudah membacakan Tuhan perintahkan kepada Yunus untuk pergi kemana? Ya betul, untuk pergi ke Niniwe. Tuhan perintahkan supaya Yunus menyampaikan pesan Tuhan adik-adik. Untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe. Karena mereka telah melakukan banyak sekali kejahatan. Tetapi adik-adik, tadi kita sudah bacakan, Yunus tidak apa? Tidak taat. Yunus tidak dengar-dengaran. Dia malah lari. Dia lari melarikan diri. Pergi kemana? Betul sekali. Dia malah pergi ke Tarsis adik-adik. Tuhan perintahkan untuk pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus malah pergi kemana? Yunus malah pergi ke Tarsis. Jauh dari yang Tuhan perintahkan. Wah, Yunus tidak taat adik-adik. Nah, kita lihat Yunus pergi ke Tarsis dengan menggunakan kapal. Karena Yunus tidak taat, Yunus tidak dengar-dengaran, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai yang besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Wah adik-adik, badai yang besar itu terjadi. Dan orang-orang yang ada di kapal itu sangat takut sekali. Mereka berpikir, wah mengapa terjadi ya? Angin yang besar ini datang dengan tiba-tiba. Mereka akhirnya berusaha dengan apa? Mereka memohon kepada Allah-Allah mereka. Bukan Allah yang hidup adik-adik. Mereka berdoa memohon supaya angin ribut itu, badai yang besar itu berhenti. Tetapi angin ribut itu tidak berhenti adik-adik. Nah kira-kira Yunus di mana ya? Yunus sedang tidur nyenyak sekali. Lalu mereka membangunkan Yunus, menyuruhnya untuk berseru kepada Allahnya. Lalu yang seorang berkata, bagaimana
kalau kita membuang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Dan mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Lalu Yunus dilempar ke laut, dan ikan yang sangat besar itu memakan Yunus. Wah, ngeri sekali ya adik-adik. Tadi kita sudah lihat juga kan gambarnya. Karena Yunus tidak apa? Tidak dengar-dengaran. Yunus tidak taat adik-adik. Sehingga Tuhan menghukum Yunus. Wah, adik-adik jangan mau ya. Jangan seperti Yunus yang tidak dengar-dengaran. Tuhan tadi suruh kemana? Tuhan suruh pergi ke Niniwe. Tetapi dia malah pergi kemana? Ke Tarsis adik-adik. Yunus tidak taat. Tuhan suruh pergi ke Niniwe. Lalu Yunus malah kabur. Yunus malah melarikan diri pergi ke tempat lain. Dan tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan tidak suka adik-adik. Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak taat kepada perintahnya. Nah, sehingga Tuhan menghukum Yunus. Tetapi Tuhan masih berbelas kasihan kepada Yunus. Yunus tidak mati. Selama di perut ikan, Yunus berdoa, dia meminta ampun. Dan Yunus merenungkan perbuatannya yang salah. Dan dia berdoa meminta ampun dan dia mau hidup taat dan dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari, 3 malam. Lalu Tuhan mendengar doa ucapan syukur Yunus. Dan Tuhan melepaskan Yunus. Yunus dimuntahkan dari perut ikan. Lalu Yunus pergi ke kota Niniwe seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Untuk menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe. Haleluya, puji Tuhan adik-adik. Yunus akhirnya apa? Dia sadar bahwa yang dia lakukan itu tidak benar, salah. Lalu Yunus bertobat, Yunus mau dengar-dengaran. Yunus akhirnya menuruti perintah Tuhan dengan Yunus pergi ke Niniwe dan menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe. Sehingga kita lihat kalau adik-adik baca ya kitab Yunus itu dari ayat 1 sampai ayat 2, Tuhan menyatakan kasihnya ya karena orang-orang yang di Niniwe ini akhirnya mendengarkan suara Tuhan dan mereka berbalik bertobat. Nah, adik-adik mau ya kalau adik-adik misalnya nih adik-adik tidak taat, tidak dengar-dengaran, adik-adik mau berubah. Ya, adik-adik mau berubah untuk menjadi anak yang baik, anak-anak yang mau dengar-dengaran, anak-anak yang mau taat kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan. Nah, contohnya seperti firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk mengasihi. Nah, adik-adik mau mengasihi ya, mengasihi kakak, mengasihi adik, mama, papa, teman-teman kita. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk saling mengampuni, mau mengampuni orang-orang yang mungkin sudah jahat kepada kita, yang sudah menjahili kita misalnya. Nah, adik-adik mau ya memaafkan, mengampuni misalnya adik, kakak yang sudah jahil kepada adik-adik, misalnya berbuat jahat kepada adik-adik. Nah, adik-adik mau mengampuni mereka semua ya. Puji Tuhan. Nah, satu lagi, firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk kita mau suka memberi, saling menolong. Nah, misalnya kalau ada teman-teman kita yang
kita punya makanan ya, adik-adik punya makanan lebih, kita mau saling membagi kepada kakak, kepada adik, kepada teman kita yang mungkin kita lihat tidak punya. Nah, kita mau memberi kepada mereka. Kita juga mau menolong. Nah, seperti yang firman Tuhan ajarkan. Adik-adik mau ya? Puji Tuhan. Nah, sekarang kakak mau punya ini nih. Punya permainan sedikit. Nanti kalau ada gambar nih ya di layar televisi adik-adik. Misalnya gambar yang adik-adik lihat, wah ini mencerminkan sikap yang taat kepada firman Tuhan. Adik-adik katakan yes, yes. Ya, tapi kalau ada perbuatan yang misalnya ini perbuatannya tidak baik, tidak taat kepada firman Tuhan. Adik-adik katakan no, no. Oke, siap semuanya? Haleluya. Kita lihat gambar berikut ini ya, kakak hitung 1, 2, 3. Yes, yes. Yes, yes. No, no. No, no. Yes, yes. Yes, yes. Puji Tuhan, wah pintar semua nih adik-adik yang ada di rumah. Kalau tadi kita sudah lihat, adik-adik mau lebih melakukan yang mana? Tentunya melakukan hal-hal yang baik, yaitu taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan kita yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 14a. Baca dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik tadi kan sudah membaca ayat hafalannya. Nah, adik-adik hafalkan ya ayat hafalannya di rumah. Adik-adik simpan dalam hati, adik-adik renungkan dan adik-adik lakukan. Puji nama Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya adik-adik semuanya. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan lagi kepada kami. Untuk kami menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Sebab itulah yang Engkau kehendaki Tuhan. Engkau mau Tuhan kami menjadi anak-anak yang diberkati. Dengan kami melakukan firman-Mu. Dengan kami hidup taat. Dengan kami suka akan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Anak-anak yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kiranya Tuhan Engkau berkati anak-anak-Mu dengan kekuatan, kesehatan, dan juga berikan kepintaran, kecerdasan di dalam mereka menempuh pendidikan Tuhan, sehingga mereka mendapatkan nilai-nilai yang baik dan mereka memiliki kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini dan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan kami mau melakukannya sebab kami mengasihi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita berkreativitas. Kembali lagi bersama Kakak Vicky. Hari ini Kakak Vicky mau ajak adik-adik untuk nyanyi pujian sambil pakai gerakan. Tapi sebelumnya adik-adik tadi udah dengerin firman Tuhan kan? Tentang apa? Hayo.
Yes, betul, tentang Yunus. Nah, sekarang Kakak Vicky mau ajak adik-adik untuk menyanyikan pujian sambil pakai gerakan judulnya Yunus di perut ikan. Adik-adik ikutin ya. Ayo, bangkit berdiri biar semangat. Yunus di perut ikan, pam pam. Yunus di perut ikan, tapi Yunus dikasihi Allah. Yunus pun dimuntahkan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, tapi Yunus dikasihi Allah. Yunus pun dimuntahkan, pam 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 pam. Puji Tuhan. Adik-adik udah bisa kan nyanyiin lagunya? Nah, sekarang tugas adik-adik di rumah, adik-adik nyanyikan lagu Yunus di perut ikan sambil pakai gerakan. Gerakannya adik-adik boleh kreasi loh. Nanti kalau videonya udah jadi, adik-adik bisa kirim ke nomor WhatsApp di bawah sini. Adik-adik jangan lupa ya, Kakak Vicky tunggu loh. Sekian kreativitas minggu ini bersama Kakak Vicky. Kita jumpa lagi di minggu-minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.